Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Erlindita Prastiwi dengan NPM 2513024077, Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2025 Universitas Lampung. Pada video ini, saya akan membahas materi dari buku Manajemen Administrasi Laboratorium Pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan laboratorium dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Berti Yolida, MPD, Bapak Median Agus Priyadi, SPD MPD, dan Ibu Mufidah Estu Kinasih, MPD. Buku ini membahas tentang bagaimana laboratorium pembelajaran dapat dikelola dengan baik melalui sistem manajemen dan administrasi yang terstruktur, sehingga dapat mendukung kegiatan praktikum dan proses pembelajaran secara efektif. Pada kesempatan ini, saya akan mulai dengan membahas bab 1 dari buku tersebut. Pada bab 1, dijelaskan mengenai konsep dasar manajemen administrasi laboratorium, mulai dari pengertian, tujuan, hingga pentingnya pengelolaan laboratorium dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Laboratorium merupakan salah satu fasilitas penting dalam dunia pendidikan, karena melalui laboratorium, siswa atau mahasiswa dapat melakukan praktikum, percobaan, serta kegiatan penelitian yang membantu mereka memahami teori yang telah dipelajari di kelas. Namun, muncul beberapa pertanyaan seperti yang pertama, mengapa laboratorium perlu dikelola dengan sistem administrasi yang baik? Jika sebuah laboratorium tidak memiliki sistem administrasi yang jelas, berbagai masalah bisa saja terjadi. Misalnya, alat praktikum yang bisa hilang, bahan praktikum tidak tersedia, atau jadwal penggunaan laboratorium menjadi tidak teratur. Oleh karena itu, diperlukan manajemen administrasi laboratorium yang baik. Secara umum, manajemen administrasi laboratorium merupakan proses pengelolaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan laboratorium secara sistematis dan terorganisir. Hal ini mencakup pengaturan alat, bahan, jadwal, dan pencatatan berbagai dokumen yang berkaitan dengan kegiatan laboratorium. Dengan adanya administrasi yang baik, semua kegiatan di laboratorium dapat berjalan lebih efektif dan tertib. Pertanyaan kedua, apa saja konsep utama dalam manajemen administrasi laboratorium? Dalam manajemen administrasi laboratorium, terdapat beberapa konsep dasar yang sangat penting. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan berkaitan dengan penentuan kebutuhan alat, bahan, serta kegiatan praktikum yang akan dilakukan di laboratorium. Contohnya, sebelum kegiatan praktikum dilaksanakan, pihak laboratorium harus memastikan bahwa semua alat dan bahan yang dibutuhkan sudah tersedia. Kedua adalah pengorganisasian. Pada tahap ini, dilakukan pembagian tugas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan laboratorium, sehingga kepala laboratorium, laboran, teknisi, dan juga guru atau dosen. Pembagian tugas ini penting agar setiap orang mengetahui tanggung jawabnya masing-masing. Yang ketiga adalah pelaksanaan kegiatan laboratorium. Pada tahap ini, kegiatan praktikum atau penelitian dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah direncanakan. Keempat adalah pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, bagaimana penerapan manajemen administrasi laboratorium dalam situasi nyata? Dalam praktiknya, manajemen administrasi laboratorium dapat diterapkan melalui berbagai kegiatan administrasi. Beberapa contohnya antara lain, pencatatan inventaris alat laboratorium, pengelolaan bahan praktikum, pembuatan jadwal penggunaan laboratorium, pencatatan peminjaman alat, serta pembuatan laporan kegiatan praktikum. Sebagai contoh, setiap alat yang ada di laboratorium biasanya dicatat dalam buku inventaris. Ketika alat tersebut dipinjam untuk kegiatan praktikum, petugas laboratorium akan mencatat siapa yang menggunakan alat tersebut dan kapan alat tersebut dikembalikan. Dengan sistem ini,
kondisi dan keberadaan alat laboratorium dapat dipantau dengan baik. Selain itu, administrasi laboratorium juga membantu menjaga ketertiban dan keamanan dalam penggunaan fasilitas laboratorium. Dari pembahasan bab 1 ini, dapat dipahami bahwa manajemen administrasi laboratorium memiliki peran sangat penting dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Pengelolaan laboratorium tidak hanya berkaitan dengan penggunaan alat dan bahan, tapi juga mencakup kegiatan administrasi seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan laboratorium. Dengan manajemen administrasi yang baik, laboratorium dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana pembelajaran yang efektif dan efisien. Setelah memahami konsep dasar manajemen administrasi laboratorium pada bab 1 ini, pembahasan selanjutnya akan masuk pada bagian yang lebih spesifik mengenai pengelolaan laboratorium pembelajaran. Pada bab berikutnya, kita akan membahas lebih lanjut mengenai aspek-aspek lain dalam manajemen laboratorium, serta bagaimana pengelolaan tersebut dapat diterapkan dalam kegiatan pendidikan secara nyata. Setelah membahas konsep dasar manajemen administrasi laboratorium pada bab 1, selanjutnya pada bab 2, buku manajemen administrasi laboratorium pembelajaran dijelaskan mengenai teori dasar administrasi laboratorium. Pada bagian ini muncul sebuah pertanyaan yang bisa kita renungkan bersama. Mengapa laboratorium membutuhkan sistem administrasi yang baik? Jika sebuah laboratorium tidak memiliki administrasi yang jelas, maka berbagai kegiatan di dalamnya bisa menjadi tidak teratur. Misalnya, alat laboratorium tidak tercatat dengan baik, bahan praktikum tidak terkontrol penggunaannya, atau jadwal praktikum menjadi tidak terorganisir. Oleh karena itu, administrasi laboratorium sangat penting untuk memastikan seluruh kegiatan praktikum dan penelitian dapat berjalan dengan tertib, efisien, dan terarah. Secara umum, administrasi laboratorium merupakan suatu sistem pengelolaan yang mencakup kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pencatatan, pengawasan, dan evaluasi terhadap seluruh aktivitas yang berlangsung di laboratorium. Melalui administrasi yang baik, semua sumber daya laboratorium seperti alat, bahan, fasilitas, serta tenaga kerja dapat dikelola secara efektif sehingga dapat mendukung kegiatan pembelajaran maupun penelitian. Selanjutnya, kita dapat mengajukan pertanyaan reflektif berikut. Apa saja bentuk kegiatan administrasi yang biasa dilakukan di laboratorium? Beberapa kegiatan administrasi yang umum dilakukan antara lain pencatatan inventaris alat dan bahan, pengelolaan jadwal praktikum, pengadaan peralatan laboratorium, serta pemeliharaan alat-alat laboratorium. Sebagai contoh, setiap alat yang terdapat di laboratorium biasanya tercatat di dalam buku inventaris alat. Pencatatan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah alat yang tersedia, kondisi alat, serta memantau siapa saja yang menggunakan alat tersebut. Dengan sistem pencatatan yang baik, pengelolaan laboratorium dapat mengontrol penggunaan alat dan meminimalkan kemungkinan kehilangan atau kerusakan. Selain itu, administrasi laboratorium juga mencakup dokumentasi hasil praktikum serta laporan kegiatan laboratorium. Dokumentasi ini sangat penting karena dapat digunakan sebagai bahan evaluasi serta referensi untuk kegiatan praktikum di masa yang akan datang. Kemudian, pada bab 2 juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip administrasi laboratorium yang efektif. Untuk memahami bagian ini, kita bisa memikirkan pertanyaan berikut. Apa yang membuat administrasi laboratorium dapat berjalan secara efektif? Ada beberapa prinsip yang penting yang harus diterapkan, yaitu keteraturan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Prinsip keteraturan berarti semua kegiatan administrasi harus dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Misalnya dengan membuat jadwal praktikum yang jelas, melakukan pencatatan penggunaan alat secara rutin, serta menyimpan data laboratorium secara rapi. Prinsip keterbukaan
Berarti semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan laboratorium harus terdokumentasi dengan baik dan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Contohnya, seperti data penggunaan bahan kimia, laporan kegiatan praktikum, maupun kondisi peralatan laboratorium. Sedangkan prinsip akuntabilitas berarti setiap kegiatan yang dilakukan di laboratorium harus dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mencakup pencatatan penggunaan alat, laporan kegiatan praktikum, hingga pengelolaan anggaran laboratorium. Selanjutnya, muncul pertanyaan reflektif lainnya. Bagaimana pengelola laboratorium menentukan keputusan yang tepat dalam mengelola laboratorium? Dalam administrasi laboratorium, pengambilan keputusan merupakan salah satu bagian yang penting. Setiap keputusan harus didasarkan pada data dan pertimbangan yang matang, seperti kebutuhan praktikum, kondisi alat, ketersediaan bahan, serta anggaran yang dimiliki. Sebagai contoh, jika terdapat alat laboratorium yang mengalami kerusakan, pengelola laboratorium harus menentukan apakah alat tersebut perlu diperbaiki atau diganti dengan alat baru. Keputusan tersebut biasanya mempertimbangkan tingkat kerusakan alat, biaya perbaikan, serta seberapa penting alat tersebut dalam kegiatan praktikum. Melalui penerapan teori dasar administrasi laboratorium ini, pengelolaan laboratorium dapat dilakukan secara lebih terorganisir, efisien, serta mampu mendukung proses pembelajaran berbasis praktikum dengan lebih baik. Setelah memahami teori dasar administrasi laboratorium pada bab 2 ini, selanjutnya pembahasan akan berlanjut pada bab 3 yang akan membahas mengenai struktur organisasi dan pengelolaan laboratorium pembelajaran. Setelah pada bab 2 membahas tentang pengelolaan sarana dan prasarana laboratorium, pada bab 3 dalam buku Manajemen Administrasi Laboratorium Pembelajaran akan dibahas mengenai inventarisasi sarana dan prasarana laboratorium. Pertanyaannya, mengapa inventarisasi sarana dan prasarana penting dalam laboratorium? Inventarisasi merupakan kegiatan pencatatan dan pengelolaan alat, bahan, serta fasilitas yang ada di laboratorium. Dengan adanya inventarisasi, semua peralatan dapat terdata dengan baik sehingga memudahkan pengawasan, pemeliharaan, dan penggunaan dalam kegiatan praktikum. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara melakukan pencatatan inventarisasi di laboratorium? Pencatatan inventaris dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sistem berbasis komputer dan sistem manual. Sistem berbasis komputer menggunakan aplikasi atau perangkat lunak sehingga pencatatan menjadi lebih cepat dan mudah diperbarui. Sedangkan sistem manual dilakukan dengan mencatat data alat dan bahan pada buku inventaris. Selain pencatatan, inventarisasi juga meliputi pengkodean peralatan laboratorium. Pengkodean ini bertujuan untuk mempermudah identifikasi alat, mengetahui jenis peralatan, serta memudahkan pengelolaan dan pengawasan di laboratorium. Pertanyaan terakhir, mengapa data inventaris perlu diperbarui secara berkala? Pembaruan data inventaris penting untuk memastikan kondisi alat tetap baik, mengetahui jika ada alat yang rusak, serta memperbarui data ketika ada penambahan atau pengurangan peralatan di laboratorium. Setelah memahami pentingnya inventarisasi dalam pengelolaan laboratorium, pada bab selanjutnya akan dibahas lebih lanjut mengenai aspek administrasi lainnya yang juga mendukung kelancaran kegiatan laboratorium. Selanjutnya, pada bab 4 akan dibahas mengenai pengadaan dan inventarisasi bahan atau alat laboratorium. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengelolaan dan administrasi laboratorium secara umum. Setelah memahami bagaimana laboratorium dikelola, maka pada bab ini kita mulai membahas lebih spesifik mengenai bagaimana alat dan bahan laboratorium diperoleh serta dikelola secara administratif. Untuk memahami materi ini, saya akan memulainya dengan beberapa pertanyaan reflektif. Pertanyaan yang pertama, mengapa pengadaan alat dan bahan laboratorium perlu direncanakan dengan baik
pengadaan alat dan bahan laboratorium merupakan proses untuk menyediakan berbagai perlengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan praktikum maupun penelitian. Perencanaan pengadaan sangat penting agar kegiatan laboratorium dapat berjalan dengan lancar. Jika pengadaan tidak direncanakan dengan baik, laboratorium bisa mengalami kekurangan alat atau bahan yang akhirnya menghambat proses pembelajaran. Contoh penerapannya dapat dilihat ketika akan dilakukan praktikum biologi. Laboratorium harus memastikan bahwa alat seperti mikroskop, kaca preparat, serta bahan praktikum sudah tersedia sebelum kegiatan praktikum dimulai. Pertanyaan kedua, apa saja tahapan dalam proses pengadaan alat bahan laboratorium? Dalam pengadaan alat dan bahan laboratorium terdapat beberapa tahapan penting. Tahap pertama adalah perencanaan kebutuhan. Pada tahap ini, pengelola laboratorium mengidentifikasi alat dan bahan yang diperlukan berdasarkan jenis praktikum, jumlah mahasiswa, serta kondisi peralatan yang sudah tersedia. Tahap berikutnya adalah pemilihan pemasok atau supplier. Pemilihan pemasok harus mempertimbangkan kualitas barang, harga yang sesuai, serta keandalan pemasok dalam menyediakan alat dan bahan laboratorium. Setelah itu dilakukan proses pemesanan dan pembelian. Dalam tahap ini pengelola laboratorium melakukan pencatatan administrasi terkait alat dan bahan yang dibeli agar seluruh proses pengadaan dapat terdokumentasi dengan baik. Pertanyaan ketiga, mengapa inventarisasi alat dan bahan laboratorium sangat penting? Inventarisasi merupakan proses pencatatan seluruh alat dan bahan yang dimiliki oleh laboratorium. Melalui inventarisasi, pengelolaan laboratorium dapat mengetahui jumlah alat yang tersedia, kondisi alat, serta lokasi penyimpanan alat tersebut. Inventarisasi juga membantu dalam mencegah kehilangan dan memudahkan pengelola laboratorium dalam merencanakan pengadaan di masa yang akan datang. Contoh penerapannya adalah pencatatan alat laboratorium dalam buku inventaris yang diberi informasi seperti nama alat, jumlah alat, kondisi alat, tahun pengadaan, serta lokasi penyimpanan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menjaga agar data inventaris tetap akurat? Data inventaris harus selalu diperbarui secara berkala. Pengelola laboratorium perlu melakukan pengecekan terhadap alat dan bahan secara rutin. Hal ini penting terutama untuk bahan kimia yang memiliki masa kedaluarsa atau alat yang mengalami kerusakan. Sebagai contoh, pada akhir semester laboran dapat melakukan pengecekan inventaris untuk memastikan apakah ada alat yang rusak atau bahan yang sudah habis sehingga dapat segera dilakukan pengadaan kembali. Dengan adanya sistem pengadaan dan inventarisasi yang baik, laboratorium dapat dikelola secara lebih tertib, efisien, dan mampu mendukung kegiatan praktikum maupun penelitian secara optimal. Setelah memahami bagaimana proses pengadaan dan inventarisasi alat serta bahan laboratorium, pada bab selanjutnya akan dibahas lebih lanjut mengenai aspek lain dalam manajemen administrasi laboratorium yang juga berperan penting dalam menunjang kegiatan pembelajaran di laboratorium. Setelah pada bab 4 dibahas mengenai pengadaan dan inventarisasi alat serta bahan laboratorium, maka pada bab 5 ini pembahasan dilanjutkan pada aspek yang tidak kalah penting, yaitu manajemen pemeliharaan dan perawatan laboratorium. Pengadaan alat dan bahan saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan pemeliharaan yang baik. Oleh karena itu, laboratorium perlu memiliki sistem pengelolaan yang mampu menjaga kondisi peralatan agar tetap dapat digunakan secara optimal. Untuk memahami materi ini, kita dapat memulainya dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa tujuan dari pemeliharaan dan perawatan laboratorium?
Tujuan utama pemeliharaan adalah untuk memastikan bahwa semua peralatan laboratorium selalu dalam kondisi siap digunakan. Selain itu, pemeliharaan juga bertujuan untuk mencegah kerusakan alat serta menjaga keselamatan pengguna laboratorium. Sebagai contoh, alat laboratorium yang menggunakan listrik seperti alat pemanas perlu diperiksa secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan pada kabel atau komponen lainnya. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan saat alat digunakan. Pertanyaan kedua, apa saja jenis pemeliharaan yang dilakukan di laboratorium? Dalam manajemen laboratorium, terdapat beberapa jenis pemeliharaan. Pertama adalah pemeliharaan rutin, yaitu kegiatan perawatan yang dilakukan secara berkala seperti membersihkan alat setelah digunakan atau menyimpan alat pada tempat yang sesuai. Kedua adalah pemeliharaan berkala, yaitu pemeriksaan dalam jangka waktu tertentu untuk memastikan alat masih berfungsi dengan baik. Misalnya, melakukan kalibrasi timbangan digital agar hasil pengukuran tetap akurat. Selain itu, terdapat juga perbaikan atau reparasi, yaitu tindakan yang dilakukan ketika alat mengalami kerusakan sehingga perlu diperbaiki agar dapat digunakan kembali. Pertanyaan berikutnya, bagaimana prosedur pemeliharaan alat laboratorium agar tetap efektif? Dalam pelaksanaannya, pemeliharaan alat laboratorium perlu dilakukan secara sistematis. Pengelolaan laboratorium biasanya melakukan pemeriksaan kondisi alat, membersihkan alat setelah digunakan, serta melakukan pencatatan kegiatan pemeliharaan dalam administrasi laboratorium. Pencatatan ini penting karena dapat membantu pengelola laboratorium mengetahui riwayat penggunaan serta kondisi setiap alat yang ada di laboratorium. Sebagai contoh, jika terdapat alat yang mengalami kerusakan setelah praktikum, maka alat tersebut dicatat dalam laporan pemeliharaan sehingga dapat segera dilakukan perbaikan. Melalui manajemen pemeliharaan dan perawatan yang baik, laboratorium dapat terus mendukung kegiatan praktikum dan penelitian secara efektif, serta menjaga keamanan bagi seluruh pengguna laboratorium. Setelah memahami pentingnya pemeliharaan dan perawatan dalam pengelolaan laboratorium, pada bab selanjutnya akan dibahas lebih lanjut mengenai aspek lain dalam manajemen administrasi laboratorium yang juga berperan penting dalam mendukung kegiatan pembelajaran di laboratorium. Setelah pada bab 5 dibahas mengenai manajemen pemeliharaan dan perawatan laboratorium, maka pada bab 6 ini pembahasan dilanjutkan pada aspek yang juga sangat penting dalam pengelolaan laboratorium, yaitu administrasi aktivitas laboratorium. Administrasi aktivitas laboratorium berperan dalam mengatur berbagai kegiatan yang dilakukan di laboratorium agar dapat berjalan dengan tertib, terorganisir, dan terdokumentasi dengan baik. Untuk memahami materi ini, kita dapat memulainya dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan administrasi aktivitas laboratorium? Administrasi aktivitas laboratorium merupakan kegiatan pencatatan, pengaturan, dan pengelolaan berbagai aktivitas yang berlangsung di laboratorium. Administrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan laboratorium seperti praktikum, penelitian, maupun penggunaan alat-alat dapat dilaksanakan secara teratur dan terdokumentasi dengan baik. Contohnya adalah pencatatan jadwal penggunaan laboratorium oleh kelas atau kelompok praktikum tertentu agar tidak terjadi benturan penggunaan ruang atau alat. Pertanyaan kedua, mengapa administrasi aktivitas laboratorium sangat diperlukan? Administrasi aktivitas laboratorium sangat penting karena laboratorium merupakan tempat yang digunakan oleh banyak pengguna seperti siswa, mahasiswa, guru,
dosen, maupun peneliti. Tanpa adanya administrasi yang baik, kegiatan di laboratorium dapat menjadi tidak teratur dan berpotensi menimbulkan masalah, seperti penggunaan alat yang tidak tercatat atau jadwal praktikum yang saling bertabrakan. Dengan adanya sistem administrasi yang baik, pengelola laboratorium dapat memantau setiap aktivitas yang berlangsung, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pertanyaan ketiga, apa saja bentuk administrasi aktivitas laboratorium? Dalam pengelolaan laboratorium, terdapat beberapa bentuk administrasi aktivitas yang biasanya dilakukan. Salah satunya adalah pencatatan jadwal penggunaan laboratorium yang berfungsi untuk mengatur waktu penggunaan laboratorium oleh berbagai pihak. Selain itu, terdapat juga buku kegiatan atau logbook laboratorium yang digunakan untuk mencatat setiap aktivitas yang dilakukan di laboratorium, termasuk jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, serta pihak yang terlibat. Administrasi lainnya adalah pencatatan penggunaan alat dan bahan yang bertujuan untuk memantau penggunaan peralatan serta memastikan ketersediaan bahan yang diperlukan dalam kegiatan praktikum atau penelitian. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pelaksanaan administrasi aktivitas laboratorium yang baik? Pelaksanaan administrasi aktivitas laboratorium perlu dilakukan secara sistematis dan teratur. Setiap kegiatan yang berlangsung di laboratorium sebaiknya dicatat dalam dokumen administrasi yang telah disediakan oleh pengelola laboratorium. Selain itu, pengelola laboratorium juga perlu melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat dan fasilitas laboratorium untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur keselamatan yang berlaku. Setelah pada bab sebelumnya kita membahas tentang administrasi aktivitas laboratorium, pada bab ini kita akan membahas mengenai dokumentasi dan laporan dalam pengelolaan laboratorium. Dokumentasi merupakan kegiatan pencatatan berbagai aktivitas yang terjadi di laboratorium secara sistematis. Dokumentasi berfungsi sebagai bukti tertulis dari setiap kegiatan yang dilakukan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan kembali ketika diperlukan, baik untuk evaluasi, pengawasan, maupun pertanggungjawaban kegiatan. Sementara itu, laporan merupakan penyajian informasi mengenai hasil kegiatan laboratorium yang disusun secara terstruktur. Laporan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan, hasil yang diperoleh, serta menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang. Salah satu bagian penting dalam dokumentasi laboratorium adalah pengelolaan surat menyurat. Surat menyurat berfungsi sebagai sarana komunikasi resmi antara laboratorium dengan pihak internal maupun eksternal. Melalui surat menyurat, berbagai informasi penting dapat disampaikan secara jelas dan terdokumentasi dengan baik. Dalam praktiknya, surat menyurat di laboratorium meliputi beberapa kegiatan seperti pencatatan surat masuk, pengelolaan surat keluar, serta pengarsipan dokumen. Setiap surat yang diterima perlu dicatat dalam buku register surat masuk agar mudah dilacak dan ditindaklanjuti. Sedangkan surat yang dikirimkan harus didokumentasikan sebagai arsip administrasi laboratorium. Selain itu, surat menyurat juga memiliki beberapa fungsi penting, di antaranya sebagai media komunikasi resmi, alat dokumentasi kegiatan, sarana pengelolaan administrasi dan keuangan, serta sebagai bukti tertulis dalam berbagai kegiatan laboratorium. Sebagai contoh, ketika laboratorium membutuhkan alat atau bahan praktikum, maka pihak laboratorium dapat membuat surat permintaan kepada bagian pengadaan. Contoh lainnya adalah laporan kegiatan praktikum yang disusun sebagai bentuk dokumentasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran di laboratorium. Dengan pengelolaan dokumentasi,
dan laporan yang baik, kegiatan laboratorium dapat berjalan lebih teratur, transparan, dan mudah dievaluasi. Demikian pembahasan mengenai manajemen administrasi laboratorium pembelajaran mulai dari bab pertama hingga bab ke-7. Melalui pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa pengelolaan laboratorium tidak hanya berkaitan dengan penggunaan alat dan bahan, tetapi juga mencakup berbagai aspek administrasi seperti perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan peralatan, pengelolaan aktivitas laboratorium, hingga dokumentasi dan pelaporan kegiatan. Dengan manajemen administrasi yang baik, laboratorium dapat dikelola secara efektif, efisien, dan terorganisir sehingga mampu mendukung kegiatan pembelajaran maupun penelitian secara optimal. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya administrasi dalam pengelolaan laboratorium pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.